Perkuliahan kita selanjutnya adalah mengenai terminologi endokrin dan obatnya. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang masing-masing mengeluarkan jenis hormon langsung ke dalam aliran darah untuk mengatur fungsi tubuh. Fungsi dari hormon terdiri atas glandula dan kumpulan sel-sel yang menghasilkan hormon, mengatur pertumbuhan seluler dan tubuh, bahan-bahan kimia dalam tubuh, dan reproduksi. Secara anatomi dapat dilihat bahwa ada yang disebut dengan glandula hipofis, glandula tiroid, dan glandula adrenal yang semuanya akan dikendalikan oleh hipotalamus. Istilah yang berkaitan dengan keadaan patologis ada yang disebut dengan akromegali, ada yang disebut dengan glikosuria, ada yang disebut dengan hiperglisemia, ada yang disebut dengan tirotoksikosis. Yang penjelasan mengenai masing-masing istilah ini dapat dibaca dan dilihat pada slide yang ada. Istilah yang berhubungan dengan prosedur dan tindakan ada yang disebut dengan endokrinologis, endo yang berarti di dalam, sedangkan krino berarti sekret. Diartikan juga sebagai ahli penyakit endokrin. Kemudian ada yang dikenal dengan istilah thyroid ekogram. Itu adalah rekaman yang diperoleh dari pemeriksaan kelenjar gondok dengan menggunakan suara. Zat yang dihasilkan oleh kelenjar maka disebut dengan hormon. Hormon merupakan substansi kimia yang diproduksi oleh organ tubuh atau sel organ tubuh yang tersebar dalam tubuh, di mana mempunyai efek pengaturan aktivitas organ tubuh, sekumpulan organ tubuh dalam jaringan tubuh. Hormon dapat dipengaruhi pertumbuhan, metabolisme, aktivitas reproduksi, dan perilaku. Pembagian hormon, pertama hormon yang larut air, terdiri dari hormon, protein, atau peptida, contohnya adalah insulin, gonadotropin, atau growth hormone, dan prolaktin. Yang kedua adalah hormon amin biologik, produk kelenjar medula adrenal seperti adrenalin, noradrenalin, dan dopamin. Sedangkan yang kedua adalah hormon larut lemak, terdiri dari pertama produk dari kelenjar tiroid seperti T4 dan T3. Yang kedua hormon steroid, contohnya kortisol, testosteron, dan estrogen. Berikut dapat dilihat gambar dari anatomi kelenjar endokrin, di mana di sini ada pituitary gland, ada thyroid gland, ada thymus gland, ada adrenal gland, yang kesemuanya dikendalikan oleh hipotalamus yang ada di susunan saraf pusat. Hormon yang dikeluarkan oleh endocrine gland ada dua, terdiri dari anterior pituitary dan posterior pituitary. Hormon yang dikeluarkan oleh anterior pituitary terdiri dari GH, TSH, ACTH, FSH, LH. Sedangkan hormon yang dikeluarkan oleh posterior pituitary adalah ADH dan oksitosin. Hormon yang dihasilkan oleh thyroid gland terdiri dari hormon tiroid, kalsitonin. Sedangkan yang dihasilkan oleh parathyroid
gland adalah hormon paratiroid. Hormon yang dihasilkan oleh adrenal medula terdiri dari epinefrin dan norepinefrin. Sedangkan hormon yang dihasilkan oleh adrenal cortex gland adalah kortisol, aldosteron, seks hormon. Hormon yang dihasilkan oleh pankreatik gland adalah insulin dan glukagon. Hormon yang dihasilkan oleh testis gland adalah testosteron, sedangkan hormon yang dihasilkan oleh ovari gland adalah estrogen, progesteron. Sedangkan hormon yang dihasilkan oleh thymus gland adalah tirosin. Tabel berikut dapat dilihat di mana terjadinya disfungsi daripada kelenjar endokrin. Ada beberapa istilah yang dikenal. Apabila hormon GH terjadi hipersekresi, maka dikenal dengan istilah gigantism pada anak, agromegali pada dewasa. Sedangkan terjadinya hiposekret dikenal dengan dwarfism pada anak. Hormon antidiuretik atau ADH terjadinya hipersekresi akan menyebabkan diabetes insipidus, sedangkan hiposekresi syndrome of inappropriate. Sedangkan aldosteron apabila terjadi hipersekresi terjadi aldosteronism. Sedangkan hiposekresi terjadi Addison disease. Kortisol akan menyebabkan Cushing syndrome pada hipersekresi. Hiposekresi akan terjadi Addison disease. Sedangkan tiroid hormon apabila terjadi hipersekresi akan terjadi Graves disease thyrocytosis. Sedangkan hiposekresi akan menjadikan kreatism pada anak. Insulin apabila terjadi hipersekresi maka akan terjadi hipogliksemia. Hiposekresi akan terjadi diabetes mellitus. Paratiroid hormon hipersekresi akan menyebabkan generasi bone, kemudian pada hiposekresi akan terjadi tetani atau muscle spasm. Berikut dapat dilihat istilah-istilah yang berhubungan dengan terminologi pada sistem endokrin. Pada kuliah sebelumnya kita mengenal ada istilah roots, maka berikut ini bisa dilihat pada tabel ini yang berhubungan dengan root pada sistem endokrin. Simptom yang akan mungkin timbul pada kondisi gangguan hormon, tadi ada istilah agromegali, ada istilah Addison disease, ada istilah adenoma, ada istilah Conn syndrome, ada istilah craniopharyngioma, ada istilah kretinisme. Bisa dilihat pada slide berikut. Ini adalah kelanjutan daripada istilah-istilah terminologi atau simptom yang timbul pada kondisi terjadinya gangguan hormon. Istilah terminologi yang berhubungan dengan diagnosa dan tindakan ada dikenal dengan istilah glucose tolerance test atau GTT, glycosyl hemoglobin test, radioaktif iodine uptake test atau RAIU, radioimmunoassay atau RIA, thyroid scan, kemudian transsphenoidal adenomectomy. Berikut bisa dilihat singkatan-singkatan dan arti yang berhubungan dengan terminologi medis yang sering ditemukan pada pemeriksaan-pemeriksaan labor yang akan ditemukan nanti di medical record di rumah sakit. Berikut bisa dilihat pengobatan yang dilakukan akibat terjadinya gangguan hormon
sesuai dengan diagnosa yang telah ditegakkan, maka ada pasien yang disebut pasien diabetes mellitus, maka obat-obat yang akan digunakan nanti adalah digolongkan kepada obat-obat diabetes mellitus, bisa dibaca pada ISO. Kemudian gangguan pada thyroid gland akan menyebabkan gangguan hormon tiroid dan akan diobati dengan obat tiroid. Penggolongan obat tiroid dapat dilihat pada ISO. Dari praktikum sistem endokrin, maka mahasiswa diharapkan pertama, memahami istilah dalam sistem endokrin, kedua, memahami istilah yang berhubungan dengan gangguan sistem endokrin, yang ketiga, memahami istilah penegakan diagnosa dan pemeriksaan, 4, memahami istilah dalam rekam medik, 5, memahami istilah pengobatan dan penggolongannya yang bisa dibaca pada ISO atau MIMS. Sekianlah perkuliahan kita pada kali ini, semoga bermanfaat.